Nah, udah. Jadi saya ulangin. Di fungsi percabangan ini fungsinya kan untuk menguji nilai yang diinput. Nilai yang diinput. Di dalam pengujian itu harus ada kondisi. Kondisi itu adalah apa yang akan dijadikan parameter dalam menguji. Misalnya gini, saya akan menguji input yang ada di dalam kode. Parameternya apa? Ini 3. F, N, sama A. Berarti kondisi operasinya itu ada 3. Kondisi kodenya F, kondisi kodenya N, sama kondisi kodenya A. Lalu kita drop ke dalam bentuk if. Yang pertama adalah yang F dulu. If kode sama dengan F, gitu kan? Karena kan 3 kode ya. Kode sama dengan F, maka statementnya apa? Print merek Viva. Berikutnya yang jabatan. Kenapa? Oh, ya. Kenapa? Enggak Pak. Oke, yang kedua kode yang kedua N. Nah, karena yang pertama ini bentuknya if, maka yang kedua bentuknya elif atau else if. Jadi elif itu namanya else if gitu. Jadi di dalam struktur if itu cuma boleh ada satu if seperti ini, kecuali if-nya bersarang lagi atau nested if. Kemarin kalau nggak salah di logika algoritma belajar tuh tentang nested if. Iya, Pak. Nah, itu sama konsepnya. Konsepnya sama. Berarti seperti ini. Kalau ada if lagi, berarti if-nya di bawahnya sini. Ya kan? Kemarin begitu ya di logika algoritma ya. Iya, Pak, betul. Nah, jadi sebenarnya sama aja kalau kita bentuk if, ini saya copy. Ini saya copy. Saya taruh di bawah. Nah, ini bentuknya berubah jadi nested if gitu loh. Jadi kalau gini if, kalau saya copy taruh sini ya berubah jadi nested if. Nested if itu if yang bercabang gitu. Betul, if yang di dalam if seperti ini. Nah, ini namanya nested if. Artinya if yang kedua, ini kan if yang kedua ya. Ini bergantung dengan if yang pertama. Itu nested if. Saya nggak bahas nested if karena di logika algoritma itu sudah dibahas. Jadi kalau if yang dasar seperti ini if dasar nih. If dasar seperti ini. Nah, kalau yang kemarin belajar di logika algoritma itu namanya nested if atau if bersarang. Artinya di dalam if itu ada if lagi. Di mana if yang di dalam itu isiannya bergantung sama if yang ada di utamanya. Kalau nggak salah kemarin tentang sepatu deh. Ada tuh tentang sepatu. Nah, kenapa, Pak? Hah? Kalau nggak salah kemarin ada yang nge-share sama saya, dia bikin nested if tapi tentang sepatu. Tugas kali ya, tugas logika algoritma. Bukan, kalau punya kita tuh masih yang switch case gitu sih. Saya belum mudeng tuh. Switch case itu nggak ada, makanya kemarin yang ditanyain tuh, Pak, switch case di dalam Python itu kayak gimana? Switch case itu nggak ada di dalam Python. Kalau yang kemarin yang nested if itu kita contohnya baju, Pak. Kayak baju. polo, terus apa kayak gitu. Cuman if di dalam if-nya itu terkait kita munculin harganya, Pak. Iya, tergantung ukuran kan? Jika P nanti munculkan polo, tapi kalau polo nanti harganya baru muncul, Pak. Iya. Muncul terkait ukuran bajunya M, L atau S. Iya. Gitu. Nah, itu namanya nested if. Artinya ukuran baju M, L, XL itu kan bergantung sama kode utamanya. Kode utamanya bajunya misalnya polo, gitu kan? Ya, nah, itu namanya nested if. Kalau nested if itu, if yang kedua itu bergantung sama if yang pertama. Itu nested if. Jadi sama aja sebenarnya tinggal diturunin lagi aja. Kalau misalnya dibilang tinggal dibikin if lagi, ntar saya contohin untuk yang nested if. Sekarang kita bahas yang ini dulu. Nah, untuk yang F, ini kode F, kemudian kode N. Nah, ini kan sebenarnya ini standar ya. Ini pasti kalian bisa untuk yang ini. Jadi tergantung dari kondisi nilai yang akan diuji. Gitu. Nah, ini kalau saya run, maka kan tinggal dimasukkan. Misalnya kondisi tadi F, kondisi kedua apa? N. Nah, maka naiki. Lalu yang jadi pertanyaan adalah begini. Ini kan huruf besar semua, ya kan? F, N, A itu huruf kapital. Kalau saya inputnya huruf kecil, maka dia akan tercetaknya yang mana? Yang terakhir. Yang Adidas. Nih ya, saya geser. Yang ini F, tapi dia Viva.
Yang ini F, tapi dia Adidas. Kenapa begitu? Karena yang akan diuji itu hanya inputan dengan huruf kapital. Artinya kalau misalnya saya masukkannya huruf kapitalnya F, maka dia mereknya Viva, F besar ya. Tapi kalau saya masukkannya F kecil, maka dia larinya ke sini. Kenapa? Karena F kecil ini tidak ada di parameter ini. Tidak ada di kondisinya. Lalu gimana Pak biar sama? Itu namanya fungsi OR yang ditanyain sama Restu. Fungsi OR ini kita menguji dua buah kondisi. Yang pertama itu kondisi F besar, yang kedua itu kondisi F kecil. Gitu. Jadi misalnya saya bikin sini kode sama dengan F kecil. Kok kode ya? Nah, ini yang ditanya. Ini yang ditanya sama Restu. Fungsi F. Fungsi OR ya, Restu tadi nanya fungsi OR ya. Nah, bedanya apa? Sekarang gini. Fungsi OR sama fungsi AND itu dia membandingkan dua buah perbandingan. Ini kan perbandingan. Ya kan? Perbandingan. Ini juga perbandingan. Nah, membandingkan dua perbandingan itu adalah menggunakan fungsi OR. Jadi kalau yang kemarin nanya, si Restu nanya, OR sama AND itu sebenarnya fungsinya buat apa sih, Pak? Untuk membandingkan dua buah perbandingan. Kalau misalnya seperti ini, maka kan perbandingannya cuma satu, yaitu kode sama dengan F besar. Gitu kan ya, F kapital. Nah, kalau kita menggunakan fungsi ini, artinya kalau kita masukkan F-nya besar, maka dia baru ngevalidasi nih mereknya Viva. Tapi kalau kita masukkannya F kecil, maka dianggapnya tidak tervalidasi. Kenapa? Karena F kecil itu tidak ada di dalam kondisi ini. Sehingga kita tambahin di sini OR kode sama dengan F kecil. Artinya kalau misalnya nilainya itu F besar, kodenya itu F besar atau kodenya F kecil, maka akan dibaca itu Viva. Saya contohkan. Saya masukkan F kecil. Salah lagi. Saya masukkan F kecil. Nah, maka akan dibacanya Viva. Tadi kita lihat F kecil ini dibacanya sebagai Adidas. Kenapa? Karena F kecil ini saya masukkan ke dalam kondisi di dalam if-nya. Boleh nggak Pak lebih dari satu, lebih dari dua, ada tiga, ada empat? Boleh saja. Tinggal digabungkan. Di dalam satu ini, itu boleh lebih dari satu kondisi. Lebih dari satu perbandingan gitu ya. Nah, perbandingan itu harus diapit sama operasi logika. Jadi ada operasi logika, ada operasi perbandingan kemarin di pertemuan yang ketiga. Ini namanya operasi perbandingan. OR itu namanya operasi logika. Kenapa OR itu operasi logika? Karena OR ini fungsinya ngebandingkan atau ngebaca hasil dari dua buah operator perbandingan. Gitu. Sekarang saya ambil contoh. Kalau fungsi OR, kemarin saya bilang, kalau salah satunya bernilai true, maka dia akan mencetak print merek Viva. Kalau saya inputnya F, dia ngebaca merek Viva. Tapi kalau saya inputnya F kecil, dia juga ngebaca merek Viva. Jadi secara garis besar gini, OR salah satu dari dua perbandingan bernilai true, gitu ya. OR itu salah satu dari dua buah perbandingan bernilai true. Jadi misalnya gini, kalau salah satu kode yang diinput antara ini kamu input, maka nanti akan dibacanya ini, merek Viva. Jadi fungsi OR gitu, OR itu untuk ngebandingkan. Lalu kalau fungsi AND gimana? Kalau fungsi AND itu kalau misalnya ada dua buah parameter tapi yang berbeda. Ini kan sama ya, kode sama kode. Nah, fungsi AND itu adalah parameternya berbeda. Gitu. Itu namanya beda lagi itu fungsi AND.
Sama dengan yang kode N ini loh. Yang ini misalnya saya kasih ganti OR, kode sama dengan N kecil. Nah, seperti ini parameternya. Berarti kalau kamu inputnya F besar atau F kecil, dia tetap kebaca. Tapi kalau kamu inputnya hanya huruf besar doang, ya kebaca. Huruf kecil juga kebaca. Salah satu aja kebaca. Halo Pak. Ya. Apakah berarti gini Pak, kalau OR itu berarti dari salah satu yang menjadi perbandingan kita input salah satunya itu akan memunculkan nilai yang ada gitu Pak ya? Betul. Nah kalau misalkan N itu berarti kalau misalkan ada dua perbandingan, berarti dua-duanya harus ada atau salah satunya ada itu bisa muncul Pak? Dua-duanya harus ada. Oh dua-duanya harus ada. Iya. Pak, ya? Oh, kalau perbandingan itu dua-duanya harus ada. Kalau N ya, kalau N itu dua-duanya harus ada. Okay, karena kalau pakai fungsi N berarti wajib. Dua kondisinya itu harus terpenuhi kalau fungsi N. Gitu. Misalnya kayak sambil contoh gini deh. Kalau misalnya analoginya begini, kalau misalnya mau bikin KTP, syaratnya kan harus berumur 17 tahun, gitu kan? Iya. Yeah. Dan WNI, gitu kan? Ya benar Pak. Nah, berarti kan kalau dua syarat itu terpenuhi, baru kamu bisa bikin KTP. Nah, fungsi OR itu kebalikannya. Kalau fungsi OR itu misalnya kamu bikin SIM. Kalau kamu bikin SIM, kan nggak wajib bisa naik motor juga kan sekarang. Yang penting bisa bikin SIM kan? Padahal kan dulu pakai N, ya kan? Yang penting bayar Pak. Nah, kayak gitu. Itu namanya OR. Jadi kalau OR itu sifatnya yang penting salah satu kondisinya itu terpenuhi. Kalau N, semua kondisinya itu harus terpenuhi. Gitu. Nah, sebenarnya sederhananya seperti itu. Makanya kenapa saya bilang kemarin, yang penting kita bikin logikanya dulu aja. Kalau logikanya kamu udah dapet, gampang. Tinggal bikin sintak ininya. Gitu. Yang penting logikanya. Kondisi ini apa yang mau kamu uji, gitu kan. Berarti kan kalau misalnya kita ngomong percabangan, berarti kita ngomong ada variabel yang akan diuji nilainya. Maka pengujian itu kan harus ada parameter. Pengujian itu harus ada parameter. Misalnya kamu diuji UTS. Berarti kan ada parameternya, 10 soal. Nah, 10 soal itu parameter ujiannya kan? Nah, jadi ketika kita membuat if, harus ada parameter ini yang harus kita uji. Makanya kemarin saya bilang, banyak orang yang beranggapan if itu hanya menyeleksi kondisi gitu kan. Tapi saya mengambil kata-katanya lebih enak, if itu melakukan pengujian terhadap suatu nilai. Karena emang kita nguji, kita masukkan F, lalu diuji. F-nya itu terpenuhi atau tidak gitu kan. Atau kodenya itu ada atau tidak gitu. Itu kan namanya diuji. Makanya ketika ada masukan kode, masukan apalagi sih, nilai, dan lain-lain, berarti ini bentuknya tinggal kita tentuin, kita mau parameter ininya itu apa. Kunci dari if itu adalah, kemarin saya bilang, ada kondisinya. Atau yang kita bahas sekarang adalah parameternya, ada parameter pengujiannya. Apakah misalnya, saya ambil contoh yang ini. Ini kan saya masukkan nilai ya, ini saya masukkan nilai, berarti yang diuji itu kan nilai. Nih, yang diuji itu nilai. Parameternya apa? Nilai lebih besar 84, nilai lebih besar 69, nilai lebih besar 59, dan seterusnya. Itu namanya parameter. Itu kondisi yang diuji. Kalau kamu nggak tahu kondisi yang diuji itu apa, ya maka susah bikin if. Nah, kondisinya pakai apa ini nih? Pakai simbol. Jadi bentuk kondisi atau bentuk parameter di dalam if itu harus perbandingan, wajib perbandingan. Boleh pakai sama dengan, contohnya yang ini. Kita pakai perbandingannya sama dengan. Boleh pakai menggunakan lebih besar sama dengan, boleh. Kamu gunakan aja semua operator yang ada di operasi perbandingan, itu boleh digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi atau parameter. Gitu. Sederhananya seperti ini. Ada yang mau tanya nggak? Ya, Pak. Nah, bentuk if ini kamu nanti belajar pemrograman apapun, itu pasti ada. Mau bikin web,
if itu pasti ada. Makanya kenapa if ini dasar if ini benar-benar harus kita paham. Yang beda adalah ini bentuknya doang. Mau belajar web, if-nya ada tapi beda bentuk. Makanya kenapa kemarin saya tekankan yang penting itu logika. Ketika kita belajar pemrograman itu utamanya logika. Makanya kenapa kamu belajar Python tapi kamu juga belajar logika algoritma. Karena nyambung. Gitu. Karena nyambung antara logika algoritma sama Python itu nyambung. Artinya kamu belajar logikanya di teori, kamu belajar prakteknya di Python. Kalau di teori kan kamu kan dibikinin flowchart ya, start, masukkan nilai X gitu-gitu kan? Ya. Nah, itu untuk menguji logikanya. Maka itu yang penting tuh logika dulu. Kalau misalnya kita beracuan sama soal, berarti kamu harus mendapatkan logika dari soal itu, baru nanti bisa menggambarkan Python-nya. Gitu. Padahal kalau kemarin kamu lihat yang kemarin tes yang saya latihan tiket deh ini. Ini kan sebenarnya gampang kan? Kamu tinggal urutin aja codingannya sesuai dengan tampilannya. Inputnya mana? Kemudian ini kan ada if tentang SBY, BL, LMP kemarin kan? Berarti kan yang diuji ini nih, yang diuji. Tinggal masukkan ke dalam if-nya. Gitu. Sama aja gitu kan. Tinggal dimasukkan ke dalam if-nya. Kemudian ini juga diuji, masukkan jumlah beli karena dia ada potongan, tinggal masukkan kondisinya gimana. Di soalnya misalnya jumlah beli lebih besar sama dengan 3. Kalau misalnya biasanya sih ketentuan soal itu selalu pakai jika jumlah beli lebih besar sama dengan 3 maka dapat bonus, jika ini ya berarti itu pakai if. Sederhananya gitu. Pak, boleh kasih contoh nggak, Pak? Contoh apa? Contoh untuk apa? Untuk yang mana? Beli 3 baju 100.000, beli 5 baju potongan 20.000. Beli 3 baju? Misalnya, oke. Saya bikin di sini ya. Baju jadi 100. Misal harga bajunya itu satunya 40.000. Nah, nanti kalau 5 baju itu jadi potongan misalnya 50.000 kayak gitu. Ya. Maksudnya gimana? Kalau 3 baju? 3 baju misalnya 100.000 nih, jadi harganya 100.000. Yang harganya misalnya satu baju itu 40.000. Tapi kalau beli 5 baju, jadi ada tingkatannya gitu loh, Pak. Makin banyak tuh makin kayak harga grosir gitu. Kalau beli baju, misalnya beli 3 baju, itu satu harganya 100.000. Bukan, satunya itu 40.000 misalnya. Tapi kalau beli 3 baju, jadi harganya 100.000. Berarti satu bajunya sekitar 33.000 kan? Nah, kalau misalnya beli 5 baju, kan 5 baju kali 4 berarti 200.000. Nah, potongan 50, jadi harganya 150 kayak gitu. Oh, ya gampang aja kalau kayak gitu misalnya. Tinggal pakai if aja. Misalnya saya buat file lagi, tes lagi. Nah, berarti tinggal bikin misalnya harga baju tadi berapa tuh? Harga bajunya. 40.000. Misalnya saya bikin deh yang kemarin kalian pada bikin. Yang kalian kemarin pada bikin itu misalnya kode sama dengan input gitu kan. Masukkan kode baju. Kode baju ada apa ya? Ada P, polo sama apa lagi ya kemarin ya? Bentar, buka WhatsApp. Lupa kemarin ada yang nge-share, siapa ya yang nge-share ya? Niken kalau nggak salah ya, Niken ya kalau nggak salah yang nge-share ya? Iya Pak, aku nge-share. Niken mah yang sepatu. Niken yang sepatu. Itu sepatu apa baju ya? Sepatu. Oh sepatu ya, Niken yang sepatu. Tuh Niken udah bisa tuh, Niken udah bisa pakai nested if malah. Iya, Niken udah bisa tuh pakai nested if. Saya belum ini kayaknya. Belum nyoba. Nah, itu misalnya masukkan kode sepatu ya. Kode sepatu dah, baju aja baju.
baju misalnya Puma, Nike, Nike sama dengan apa kemarin si ini sama Adidas. Sama Adidas ya. Sama Adidas. Nah, kalau yang kemarin si Niken, yang Niken share, itu masukkan ukurannya ada di if, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Masukkan ukuran, itu nggak harus ada di if. Misalnya saya di sini ukuran. Sama dengan input. Di sini saya bikin. Masukkan ukuran, misalnya M aja ya. M, L, XL. Misalnya seperti ini. Oke. If kode bajunya P. Tadi saya ambil yang tadi aja dah. Ini yang ini. Saya ambil yang ini. Saya ganti P. Ini saya ganti P. Ini N. N berarti A. Oke. Ini mereknya Nah, kalau kayak begitu ini saya ganti ini aja ya. Saya ganti ini merek sama dengan Viva. Merek sama dengan Polo. Kemudian yang ini merek sama dengan nih. Yang ini merek sama dengan Adidas. Nah, berarti kan ukuran itu bergantung sama kode yang diambil. Kita bikin lagi di sini if. If, itu kan, ukuran sama dengan M. Or. Ini saya pakai or. Kenapa or? Biar kalau di inputnya huruf besar sama huruf kecil, dia tetap kebaca validasinya. Ukuran sama dengan M. Gini. Kalau M berarti harganya berapa kalau ini, Restu? 40.000. 40.000. Kalau soal harga ini banget. Harga sama dengan 40.000. Udah gini ya. Else. Ini saya pakai titik 2-nya ketinggalan. Else berarti kalau M, elif ya. Elif. Ini saya copy lagi. Ini saya ganti L. Ini saya ganti L. Nah, harganya berarti yang ini 45.000 deh misalnya. 45.000. Kemudian ini saya copy lagi. Ini else. Else harganya misalnya 50.000. Nah, kalau udah bikin seperti ini enak, ini tinggal copy aja, tinggal diganti dengan harga sesuai dengan yang dimau. Taruh sini. Nah, ini juga tinggal taruh sini. Nah, jadi. Nah, kemudian saya ambil contoh dulu aja deh. Harga dikali ada jumlah beli ya kemarin ya? Ya. Jumlah. Ya. Berarti saya bikin lagi jumlah sama dengan input masukkan jumlah beli. Nah, misalnya gini. Berarti di sini total sama dengan jumlah dikali dengan harga. Ya. Nah, saya cetak dulu deh. Print kode sama dengan ini kode. Ini tinggal saya copy aja. Tinggal ganti kode, ukuran, kemudian merek, kemudian harga. Ini total.
Nah, kalau misalnya saya ambil contoh seperti ini saya clear dulu. Ini ya, saya run. Masukkan P. Masukkan ukurannya M. Masukkan jumlah belinya 3 misalnya. Nah, maka kan dapat nih kayak gini. Normalnya kan kayak gini ya, Restu. Berarti kalau misalnya tadi kan dibilang kalau jumlah belinya lebih dari 3, harganya potongannya gimana, Restu? Mana nih si Restu? Mute ya? Kenapa? Mute itu, Lebih Pak. dari- Bu, Dia kan nge-mute sendiri. enggak, Pak. Lupa. Gimana? Lagi musim ini. Potongannya itu Misalnya lebih gimana? dari 3, Kalau beli 3, kalau beli 3, jadinya potongan misalnya 20.000 aja deh. Tapi kalau lebih dari 3, potongannya 50.000. kalau lebih dari 3, potongannya berapa? 50.000. Nah, 50.000 berarti yang dibikin itu yang lebih dari 5 dulu. Jadi tingkatannya dari paling tinggi ke paling bawah. Jangan bikin lebih dari 3 dan lebih dari 5. Tapi tingkatannya itu lebih dari 5 dulu, baru lebih dari 3. Berarti cuma ada 2 dong. Nah, Lebihnya dapat kondisi nggak? Kenapa Dapat itu, ini nggak? Bapak, Berarti kondisinya cuma 3, 5, udah, itu doang. iya deh, udah. Itu coba. Ya udah tinggal bikin aja. If jumlah lebih besar dari 5 pertama. Atau sama dengan 5. Ya kan? Maka potongannya berapa tadi? Potongan sama dengan 20.000. 50.000, Pak. Potongannya 50.000. Iya, kalau lebih dari 5. Oke. Kalau lebih dari 3, 50.000. Elif jumlah lebih dari sama dengan 3. Potongannya berarti berapa? 20, Pak. 20.000. Berarti selebihnya nggak ada potongan. Enggak, Pak. Potongan sama dengan 0. Udah. Di sini tinggal dihitung. Total sama dengan ini aja. Ini saya pindahin. Taruh sini. Dikurang potongan. Selesai. Masukkan kodenya P. Kemudian ukurannya M. Saya masukinnya misalnya 3. Nah, harganya 40.000 dikali dengan 3 kan 120.000. Totalnya jadi 100.000, dipotong 20.000. Di sini tinggal tambahin aja di sini. Potongan. Potongan. Ininya potongan. Ini saya clear lagi. Saya masukkan lagi, misalnya A, L, jumlah belinya 2. Nah, kalau 2 kan nggak dapat potongan tuh. Nah, maka, ini salah ya, ini kayak yang salah nih. Potongan, harganya malah 0. Ini harga, yang ini potongan. Saya ulang. N, L. Saya belinya 2. Nah, 2 kan potongannya 0 tuh. Karena kondisinya kan tadi kan lebih besar sama dengan 3, berarti potongannya 0. Berarti 45.000 kali 2, 90.000. Tinggal dibikin kondisinya aja ini. Gini, Restu. Kalau misalnya mau model potongannya seperti ini. Kalau misalnya, kayak tadi, kalau misalnya dia beli barang, kemudian grosir gitu kan, beli 5, langsung harganya 100.000. Ya bisa aja, tinggal disesuaikan dengan statement dan kondisinya aja. Iya, Pak. Makasih, Pak. Udah ada sedikit gambaran. Makanya sebenarnya kalau if itu masih mudah loh. If itu masih mudah dibanding besok pertemuan depan itu yang agak lumayan susah yang pertemuan depan. Yang pertemuan ke-5. Nanti saya juga bingung tuh mau bikin videonya gimana biar gampang buat dipahamin.
If ini masih gampang karena dia Terkait apa tuh ya ke depan, Pak? kenapa? Yang ke depan yang dimaksud itu terkait apa, Pak? Perulangan. Kan if, perbandingan. Perulangan, bedanya gini. Perulangan. Jadi kalau konsep yang kita belajar dari sekarang sampai yang lalu, itu kan kita nginput hanya satu data. Misalnya saya ambil contoh, saya clear. Kemudian kalau misalnya ini saya run, kan saya nginput cuma satu, kode baju P, H, kode bajunya P, ukurannya M, jumlah belinya 3. Gini kan? Nah, di perulangan, itu kita nginputnya bisa berkali-kali. Misalnya kita beli baju 3. Baju yang pertama merek apa, ukurannya berapa, jumlah belinya berapa. Ntar masuk lagi, baju yang kedua kita belinya merek apa. Nah, kayak gitu. Itu yang kedua. Itu yang materi depan. Itu materi perulangan. Jadi kalau Pak, misalnya... boleh nanya? Boleh? Kenapa? Ini kan setiap itu kan selalu if, else sama if, elif sama else. Emang itu selalu berurut? If, elif, sama... Iya, itu urutannya. If, elif, sama else. Urutannya. Nggak bakalan ngacak dia ya? Enggak bisa. dong. Enggak boleh. Karena kan kasta tertingginya itu if. Keduanya itu elif. Ketiganya itu else. Kastanya ya. Kasta sintaknya. Nanti sampai ke depannya akan seperti itu terus gitu ya? Iya, strukturnya kayak begitu mulu. Mau kamu misalnya, kalau di misalnya gini, saya ambil contoh. Di Python kan bentuknya begini, ya kan? Kalau di bahasa lain bentuknya begini. If, if, else. Nah, bedanya dua. Nah, ini kalau di bahasa lain bentuknya gini. Kalau misalnya kita belajar web, nah itu bentuknya begini. If, else. Beda kata-katanya doang, tapi strukturnya tetap sama kayak gitu. Oh iya. Gitu aja. Nggak usah. Kalau misalnya bingung gini, kapan Pak kita pakai elif, kapan kita hanya pakai else, gitu kan? Dilihat dari jumlah kondisinya. Nih, kalau kondisinya lebih dari 2, maka pakai elif. Jika kondisinya lebih dari 2, maka pakai elif. Jika kondisinya hanya 2, berarti pakai else, if dan else saja, gitu. Kayak gini kan Ini nanti rekornya Kenapa? rekornya dimasukin ke YouTube. Yang mana recordnya? Record ini nih, Pak, maksudnya, Pak. Boleh, ntar saya masukin di YouTube, kan tinggal diupload. Nanti Pak maaf itu kondisinya 3 ya? Kalau lebih dari 3 itu beda lagi ya? Kalau ini, kan tergantung kondisinya nih. Makanya kalau misalnya maksudnya kenapa? Kalau misalnya kita bikin if, yang penting kondisinya ditentukan dulu. Gitu. Enggak, maksudnya gini kan ini mereknya 3 gitu ya. Kalau ada mereknya lebih dari 3 gitu. Tambahin lagi. Ini kan mereknya cuma 3 nih. Misalnya tambahin lagi apa? Misalnya apa ya mereknya? Saya nggak tahu merek baju. Gucci. Saya nggak tahu merek baju. Gucci, gitu kan? Berarti kan posisi nih, ini kan if, ini elif, ini elif, ini else. Pokoknya else itu selalu paling terakhir. Else-nya paling terakhir. Berarti kalau untuk kondisi ketiga sama keempat pakainya elif ya, Pak? Kondisi ketiga, ya. Enggak, kondisi kedua dan ketiga. Kalau misalnya 2 sama 3 itu elif. Berarti kalau kayak gini, yang ini kita ganti, yang Adidas. Ini saya copy dulu. Ini saya pindahin sini. Ya kan? Ini saya ganti mereknya Gucci. Yang ini saya ganti elif. Berarti ini saya tambahin. Elif itu harus ada kondisi. Nah, berarti ditambahin seperti ini. A. Ininya A. Nah. Itu yang Gucci, Pak, diganti, Pak. Kodenya. Oh iya, enggak bener dong, Gucci. Kan yang terakhir. Iya. Ya kan? Oh iya, Ding. Iya. Pokoknya yang harus ada kondisi itu cuman if sama elif. Jadi cuma 2, if sama elif itu yang harus ada kondisinya atau ada parameternya. Apa bisa berarti kalau else itu berarti nilai false-nya, Pak? Betul. Else itu nilai paling
paling salah gitu ya. Else itu nilai paling salah. Yang selalu salah, Pak. Betul, yang selalu salah. Ya, curhat. Kondisi ini adalah kondisi kalau true. Ini kondisi true. Tapi kondisi selain kondisi atas ya berarti kondisi ini terakhir, kondisi terakhir. Di dalam struktur if yang bertambah banyak itu hanya elif. If sama else itu cuma ada satu. Jadi if itu selalu di awal, else itu selalu di akhir. Tengah-tengahnya itu pasti elif. Pak, sini ya. 2. Ada lagi? Oh, ya udah mulai ada gambaran, Pak. Tinggal nanti tugas Bapak dikerjain. Nah, coba nanti tugasnya gampang loh, tugas yang saya kasih itu. Nanti Tapi coba kalau yang penting dicoba belajar dulu aja. Kalau misalnya nggak paham atau ada error baru tanya. Jangan belum ngerjain udah nanya gitu loh. Kerjain dulu, error baru tanya. Ya, Pak. Pak, Kenapa? halo Pak. Pak mau tanya Pak, gini, kalau untuk yang if, elif sama else itu tadi kan dia nilai false ya Pak ya? Iya. Misalkan kita ada kondisi kayak kode P, N, A, kan ada 3. Nah nanti kan yang A ini kan sebagai nilai false-nya kan, kalau urutannya. Misalkan jika inputannya adalah P, maka seperti ini statementnya. Untuk yang N seperti ini. Nah else-nya itu kan nanti 3A kan Pak ya? Iya. Nah, ada nggak kemungkinan kalau yang tadi masalahnya antara huruf kapital sama yang huruf kecil ya Pak ya? Itu kita bisa atasin dengan cara pakai OR ya. Nah Pak, kalau misalkan kan kita input, ada kemungkinan karakter orang itu kan kadang nggak kebaca get-nya. Udah ditentukan di situ kalau P itu apa, N apa gitu. Nah, tahu-tahu masukin kode Z di luar dari 3 itu, mungkin Z atau S. Nah, itu kan pasti akan muncul nilai A kan Pak ya? Nah, iya betul. Nah, untuk mengatasi itu, seperti itu gimana Pak? Nah, kalau mengatasi gitu berarti kode yang lain itu taruh di paling bawah. Yang A itu dinaikin jadi elif. Oh. Jadi kalau kayak gitu gini. Ini kayak Gucci deh, ini ya. PNAG. Berarti Gucci ini saya naikin jadi elif. Gucci ini saya naikin jadi elif. Nah, di sini misalnya ini G. Ini G. Kemudian else-nya yang mana? Else-nya itu yang salah. Yang salah nih. Misalnya ini else-nya nih. Else. Nah, mereknya apa? Strip. Kemudian harganya pakai strip, pakai apa? Pakai 0. Ininya pakai 0. Nah, ini adalah kondisi di mana benar-benar salah. Dia di luar dari kondisi PNAG. Dibikin aja begini. Jadi statement seperti ini berarti benar Pak ya? Nah, ini benar. Kalau ini berarti kalau misalnya dia input selain PNAG, maka dia akan ke sini. Apa? Mereknya strip, harganya 0. Nah, ini kan berarti sudah sesuai. Misalnya saya input Z. Saya run ya. Saya input Z. Saya inputnya Z. Kemudian saya inputnya L. Jumlah belinya 3. Nah, maka 0 semua. Gitu kan? Nah, ini karena min 2000 kenapa? Karena kan di sini ada potongan. Ya kan? Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tinggal mainin aja di logika kamunya gimana. Nah, ini misalnya untuk kondisi yang lain-lainnya kan? Makanya sebenarnya gini, kondisi else itu bisa digunakan untuk kondisi yang tak terduga yang tadi dibilang sama Abdul. Kondisi tak terduga. Kita mengantisipasi kalau misalnya orang inputnya selain yang kita kondisikan, program itu tetap jalan gitu kan, dan program itu tetap benar. Kalau misalnya kita tadi pakai yang tadi, berarti kan kalau dia inputnya Z, kebacanya Gucci, ya kan? Nah, berarti dengan kondisi kayak gitu, ya udah, kondisi paling salahnya itu kita nolin semua. Ini kondisi paling salah. Ini saya kasih kondisi paling salah. Gitu aja.
Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah, Pak. Sudah. Pak, nanti habis ini langsung diupload ya, Pak? Iya, nanti saya upload habis ini. Nanti saya upload habis ini. Iya, Pak. Teman-teman pada protes Pak di grup, Pak. Oke. Yang tanggung jawab kan si Restu. Biarin. Iya. Kak Restu. Apa? Kalau ini nggak apa-apa. Itu tadi si Niken, padahal saya belum ajarin nested if loh, tapi Niken udah bisa tuh. Keren. Berarti logik nggak? Sebenarnya kalau nested if itu, yang penting kita bisa ngebentuk if-nya dulu. Nested if-nya kan tinggal nyusul. Ini kan nested-nya kan ini. Ya kan? Ini nested if. Nested if. Atau kalau misalnya di kita namanya if bersarang. Atau if di dalam if. Gitu. Banyak. Kondisinya banyak. Jadi kalau misalnya if yang biasa, berarti kan dia independen ya, berdiri sendiri. Nah, nested if itu nggak berdiri sendiri. Nested if itu bergantung kepada if utama. Sama kayak ini. Ukuran ini bergantung sama kode yang dipilih. Nah, itu namanya nested if. Jadi, if yang kedua itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya if yang kedua itu kita anggap berdiri sendiri, maka nanti mau apapun mereknya, harganya tetap sama. Tapi kalau if-nya itu kita masukkan ke dalam if merek, maka harga itu berdasarkan merek dan ukuran yang dipilih. Gitu. Udah, beres, Restu? Beres, Pak, beres. Oke, udah ya. Berarti kalau udah beres, nanti kita lanjut lagi di Zoom berikutnya. Nah, di Zoom berikutnya nanti Restu koordinasi dulu ke teman-temannya untuk mengatur jadwalnya gimana. Nanti atur dulu ke saya, Pak. Minggu depan kita bisanya hari ini. Nanti saya sesuaikan gitu. Oh, misalnya Bapak kan nge-share-nya itu kan kemarin hari Selasa ya? Iya, kemarin Selasa. Berarti kita mengajukan hari Rabu atau Kamis. Ya, boleh begitu. Kalau ngasih tugas sama absen aja kita kayak gitu. Gitu. Apa gimana? Iya, boleh kayak gitu. Ya udah. Nanti saya bilang ke teman-teman, ya saksi-saksi ini ya, teman-teman ya. Ntar gue diserang lagi di grup. Oke, Restu. Tenang. Gak apa, kan yang penting kan biar teman-temannya kan juga pada bisa. Yang ini yang Zoom cuma berapa, tapi kan yang ini kan nanti di-share biar teman-temannya juga pada bisa. Ya udah Pak, itu aja dulu. Oke, cukup ya? Ya. Oke, ya udah. Meluangkan waktunya dan terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktunya dan ilmunya. Oke, yang penting ini aja, yang penting jangan minder, kemudian coba-coba. Kalau nggak coba, kita nggak tahu sampai mana kita bisa. Gitu aja ya. Oke, udah berarti saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari weekend. Yang kerja berarti masih kerja. Sama-sama, Pak. Ya. Sehat selalu ya, Pak ya. Ya, sama-sama. Sehat selalu buat semuanya.